Mari kita buka bersama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Ya, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat berikutnya di sana dikatakan, ya, supaya memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, yaitu Yesus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Firman Tuhan berkata, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Katakan amin. Kita sering kali menghafal ayat ini, bahkan ada lagu. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Ayat ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Saudara, ya, dari zaman perjanjian lama, bangsa Israel itu menyembah kepada Allah. Tapi mereka tidak tahu bentuk Allah itu seperti apa. Ya, saudara tahu semua ya dalam kisah perjanjian lama. Mereka menyembah Allah, tapi mereka tidak tahu Allah yang seperti apa. Dan Allah berfirman kepada Musa, aku menampakkan diri kepada umatku Israel, tidak di dalam bentuk ataupun satu rupa. Allah menampakkan diri dalam bentuk api, dalam bentuk cahaya, dalam bentuk terang, dalam bentuk angin. Tetapi dia tidak menampakkan diri dalam bentuk rupa. Kenapa saudara? Karena Allah berkata kepada Musa, sebab jika aku menampakkan diri dalam bentuk rupa, maka bangsa Israel pasti akan membuat patung yang menyerupai Allah itu, dan mereka akan menyembah patung itu. Padahal Tuhan Allah tidak ada di situ. Di dalam kisah perjanjian lama, bangsa Israel sangat dekat dengan penyembahan berhala. Ya, karena ya memang manusia membutuhkan gambaran Tuhan. Tapi mereka tidak menemukan Tuhan. Musa hanya melihat Tuhan dalam bentuk cahaya, dalam bentuk api, dalam bentuk ya yang Tuhan mau, tapi bukan berupa wujud. Tujuannya karena Tuhan tidak mau bangsa itu membuat sesuatu yang serupa dengan Dia lalu menyembah Dia. Akhirnya mereka jatuh lagi dalam penyembahan berhala. Saudara, coba kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama. Ya, dalam surat Kolose pasal yang pertama. Di sana Rasul Paulus menggambarkan tentang siapa Yesus, ayat yang ke-15. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15, saudara. Ya, Rasul Paulus berkata di sana, dia menulis, dia berkata, ia Yesus. Kalau kita lihat judul perikopnya adalah keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung,
lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita tahu bersama bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah. Kenapa Allah harus turun menjadi manusia? Sebab dia tahu bahwa manusia itu membutuhkan figur. Mari kita mengerti dulu akan arti kedatangan Kristus, supaya kita tahu dan kita nggak goncang. Tapi banyak manusia mengartikan kegelapan itu, oh resesi ekonomi, oh keuangan yang menakutkan. Padahal kalau dari cara pandang Tuhan, apa itu kegelapan? Orang yang hidup di dalam dosa, tidak ada terang. Dan bukankah memang dunia ini sudah ada di dalam gelap? Ya, inilah hukuman itu. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai apa? Kegelapan daripada terang. Ini loh penghukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Yesus sudah datang ke dalam dunia sebagai terang. Tetapi dikatakan di sana, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab apa? Perbuatan-perbuatan mereka itu apa? Jahat. Jadi apa sih kegelapan itu di mata Tuhan? Orang yang sudah mengaku jadi Kristen tapi masih hidup di dalam dosa, engkau adalah kegelapan. Jadi gak usah tunggu dunia ini dalam kegelapan. Kalau engkau tetap hidup dalam dosa, maka engkau adalah kegelapan. Kita tidak perlu takut. Dikatakan terang itu telah datang ke dalam dunia. Yesus yang adalah terang dunia sudah datang ke dalam dunia. Tetapi dunia lebih memilih untuk tinggal di dalam kegelapan. Nah, hari ini mari kita introspeksi diri, saudara. Apakah kekristenan kita selama ini sudah sungguh-sungguh menjadi terang? Atau kita berkata kita Kristen, percaya Yesus, tapi ternyata kita masih suka tinggal di dalam gelap. Dan Alkitab berkata terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke dalam dunia. Apa yang harus kita persiapkan hari ini? Saudara, inilah waktunya. Yesus berkata, engkau adalah terang dunia. Kita semua harus percaya bahwa kita akan menjadi terang-terang Kristus yang akan bercahaya untuk menerangi dunia yang gelap ini. Katakan amin. Itu loh sebuah pengharapan. Ya, jangan kita ciut, kita takut, loh kita lupa saya ini baru dibukakan Tuhan, saudara. Mereka lupa, Yesus bilang setiap mereka yang percaya kepadaku, mereka menerima terang itu dan mereka akan menjadi sumber terang bagi kegelapan yang ada di sekeliling kita. Jangan takut. Tapi mari kita berbenah hari-hari ini. Kita yang mengaku Kristen, masih hidup dalam gelap, cepat-cepat nyalakan pelitamu. Kembali kepada gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Kenapa mereka akhirnya ditutup pintu? Mereka gak bisa masuk karena mereka tidak mempersiapkan pelitanya tetap menyala. Apa yang kita tangkap hari ini? Persiapkan pelita saudara. Karena Tuhan akan memakai kita untuk menjadi terangnya, saudara. Ayat ini jelas berkata, inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Jangan main-main. Kita ngaku Kristen, tapi kalau engkau masih hidup dalam dosa dan terus berbuat dosa, maka engkau membenci terang itu. Kenapa dikatakan membenci terang? Sebab dikatakan di sana, sebab perbuatan mereka jahat, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu,
Supaya apa? Karena mereka takut perbuatan-perbuatannya itu akan menjadi nampak di dalam terang. Tapi kalau mereka tetap dalam kegelapan, maka perbuatan-perbuatannya aman, tetap tersembunyi. Jangan sampai saudara, kita menjadi orang-orang yang tertinggal ketika Tuhan datang. Saya berdoa, penyaringan demi penyaringan akan terjadi. Jemaat dimurnikan, gereja dimurnikan, pendeta dimurnikan, gembala dimurnikan, penginjil dimurnikan, semua orang dimurnikan. Dan akan terus dimurnikan saudara. Cuma Pak Ferry yang tepuk tangan gede. Yang lain tidak ada yang tepuk tangan. Kalau pemurnian tuh gak ada yang tepuk tangan. Coba ngomong berkat, diberkati Tuhan, tepuk tangan itu. Hidup saudara akan melimpah-limpah, tepuk tangan. Giliran dibilang pemurnian, sepi, kurang sponsor. Ya, kita sudah mengalami pemurnian. Dan Alkitab berkata di akhir zaman memang akan datang masa yang sukar. Cara mempersiapkan kematian itu apa saudara? Buang kepahitan, buang dosa, buang kenajisan, buang percabulan. Yang homoseksual bertobat, yang lesbi bertobat, yang pahit sama anak bertobat, yang selingkuh bertobat. Jangan pahit-pahit hati. Jangan ada lagi kepahitan berkata, saya gak bisa Bu mengampuni Bu. Terlalu sakit apa yang dia buat kepada aku Bu. Makan itu sakit. Di hidup ini Tuhan akan izinkan kita ketemu dengan orang-orang jahat yang akan menorehkan luka di hati. Tapi sembuh atau tidaknya engkau itu tergantung dirimu. Saya gak mau sakit karena perbuatan orang. Ngapain kita rugi dengan perbuatan orang? Saudara pahit sama orang, belum tentu orang itu tahu kalau engkau pahitin. Sehingga tiap hari kalau orang kepahitan itu, dia pengen tahu kabarnya, di IG dia pantau. Ini orang lagi ngapain ya? Karena orang kepahitan sama orang jatuh cinta itu sama. Aku mau makan, ingat dia. Aku mau minum, ingat dia. Aku mau ingat dia. Ingat terus, tapi energinya yang beda. Orang jatuh cinta berbunga-bunga, dia ingat seneng. Orang kepahitan dia ingat luka. Apalagi kalau lagi masak ngulek cabe, bayangkan mukanya dicobek. Ya, jangan saudara. Ayo kita persiapkan diri agar kita bisa menjadi terang. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan aku rindu rumah tanggaku diberkati. Tuhan aku rindu bisnisku diberkati. Aku rindu usahaku diberkati. Saudara percayalah Tuhan terlebih rindu untuk memberkati hidupmu. Kenapa? Karena itu sudah janjinya. Dia berjanji ketika engkau datang kepadaku. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan beri kepadamu kelegaan. Dan kelegaan yang dari Tuhan itu bukan kayak kelegaan yang dari dunia. Saudara ada masalah, saudara pergi ke tempat dugem, saudara goyang-goyang kepala, saudara pulang, begitu sadar makin puyeng kepalamu. Itu hanya kelegaan sesaat. Ketika engkau mengalami tekanan, engkau lari ke hal-hal yang lain. Mungkin engkau karaoke, engkau ketemu dengan teman, engkau ketawa, hahaha, engkau pulang. Itu semua gak selesai. Tapi waktu engkau datang kepada Yesus, Dia yang berkata, datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri engkau kelegaan. Amin saudara. Kita butuh kelegaan yang dari Tuhan. Hari-hari ini kita capek jalani hidup sendiri. Engkau tidak akan pernah kuat menjalani hidup ini sendiri. Engkau butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Karena itu jangan pernah izinkan pahit hidup, kecewa. Saya bingung saudara kalau ada orang-orang yang kecewa, marah itu disimpan terus. Saya pernah melayani di satu retreat. Ada seorang ibu tuh dibawa kepada saya saudara, sama panitia, Bu Debbie doakan dia Bu. Saya lihat modelnya tuh saya gak pengen doakan saudara.
Dia itu datang dengan gaya. Tapi panitianya ngomong, kasihan Bu, doakan Bu. Ya udah, ayo kita berdoa. Saya tumpang tangan, begitu baru tumpang tangan dalam nama Yesus, menggelepar dia jatuh, teriak, histeris. Saya baru kali ini lihat yang begitu. Lalu 6 pendoa datang, ditengking, didoakan, makin menggelepar, makin jadi. Wah, saya lihat ini udah gak benar. Saya bilang sama para pendoa, lepaskan, minggir, gak usah dipegang, gak usah ditengking, minggir. Saya dekati ibu itu, saya bisikan satu kata, langsung berhenti dia. Pendoanya datang, ibu ngomong apa sama dia? Kok dia langsung berhenti? Saya bilang, mau tahu atau mau tahu banget? Ya, mau tahu banget Bu, sakti banget Bu. Ibu cuma bisik satu kata. Saya bilang, tahu nggak saya bisikin di telinganya apa? Bu, nggak usah alay. Stop. Langsung stop dia. Nggak usah lebay. Nggak usah bikin diri. Setelah itu, loh cuma itu Bu, saya bilang sama pendoa, kamu harus bisa bedakan mana setan, mana alay. Orang kepahitan itu alay, lebay. Bahkan dia bisa bersandiwara loh dalam rumah tangga. Dia bisa pura-pura sakit. Dia bisa pura-pura mau pingsan. Tapi anaknya, keluarganya udah tahu itu. Ngomong, main sinetron. Saudara, akhirnya setelah kita makan, ibu ini duduk di samping saya. Saya tanya, Bu, ibu kenapa seperti itu? Ibu itu ada masalah apa sebenarnya? Cerita ke saya mumpung kita ketemu. Nangis, saya kepahitan sama suami saya Bu. Kenapa? Dia selingkuh selama kami menikah Bu. Ya, saya tidak pernah bahagia Bu. Apalagi ketika saya hamil anak yang ketiga, tidak bahagia tapi anaknya 3. Itu orang Indonesia saudara. Ya, tidak bahagia aja anaknya 3, apalagi kalau bahagia pasti 12. Ya, saudara ndak usah lihat dia lewat. Orang Indonesia ini memang kepo. Orang lewat saja dilihat saya saja di sini. Ya ngapain saudara lihat dia ya, dia lagi ngurusi biar nih sound system bagus. Lalu saudara dia cerita, waktu saya hamil anak yang ketiga Bu, suami saya tuh jelas-jelas ngomong ke saya, mana uang? Saya mau pergi sama perempuan, pacar saya. Saya bilang, kamu tuh gak takut Tuhan loh. Dia bilang, oh di dunia ini gak ada yang saya takut termasuk Tuhan. Lalu dia pergi begitu saja Bu. Gak berapa lama saya dapat telepon, suami saya kecelakaan. Saya datang ke lokasinya Bu. Saya lihat ya Bu, kepalanya itu pecah. Terus saya bilang, puji Tuhan ya Bu, suamimu gak mati. Mati Bu, mati di tempat. Jadi suami ibu ini sudah mati. Udah 10 tahun. Terus ibu ini tadi cerita kepahitan sama siapa? Sama dia Bu. Astagfirullah subhanallah. Terus saya bilang, jadi ibu kepahitan sama orang yang sudah mati? Iya, saya bilang sama dia, sampai di akhirat saya tidak akan mengampuni kau, terkutuk kau di akhirat jahanam. Aduh Tuhan saudara, saya bilang bu saya yakin anak-anak ibu itu pasti gak betah dekat dengan ibu. Orang yang pahit itu menularkan yang pahit. Yesus sudah datang menjadi terang. Saudara, jangan engkau cuma merayakan Natal setiap tahun, merayakan tahun baru setiap tahun, pulang pergi gereja, tapi gak pernah ada perubahan dalam hidup kita. Tuhan bilang, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan seruan doamu, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menjawab semua doa-doamu, tapi dosamu itu yang menghambat semua yang baik atas hidupmu. Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya kalau kita juga tidak mau hidup dalam terang itu. Dan Yesus dengan jelas berkata, inilah penghukuman itu. Terang itu telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Karena perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Ayo kita tinggalkan segala dosa. Ayo kita buang segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita ini mau sungguh-sungguh menjadi anak kesayangannya Tuhan saudara, ya, maka ada hal yang harus kita kerjakan. Kita buka bersama Ulangan pasal 26.
Tuhan sudah menjanjikan kepada bangsa Israel untuk mereka masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Ulangan 26 ayat 16 dan sampai ayat yang ke-19 kita akan baca. Firman Tuhan berkata, saudara, ya, Tuhan menyampaikan ini kepada Musa bagi bangsa Israel. Ulangan 26 ayat 16 sampai ayat 19. Kita baca bersama, ya, Ulangan pasal yang ke-26 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Benar ayatnya itu, ya, pada hari ini. 1, 2, 3. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya ini dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan Allah menerima janji daripadamu bahwa pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan apa? Berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk apa, saudara? Untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Kita melihat di sini ada sebab, ada akibat. Kasih Tuhan tidak pernah bersyarat. Yesus datang membawa kasih bagi setiap orang yang mau menerima kasih-Nya. Dia ampuni kita tanpa syarat. Tapi berkat Tuhan itu ada syaratnya. Berkat Tuhan itu bersyarat. Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, maka hidupmu akan diberkati. Ada sebab, ada akibat. Jika barisan depanmu adalah kebenaran, maka barisan belakangmu adalah kemuliaan dan kehormatan sampai selama-lamanya. Waktu barisan depan kita kebenaran, terang yang memimpin langkah kita, maka engkau tidak perlu cari kemuliaan. Itu akan mengikuti hidupmu. Kita tidak perlu takut akan ancaman atau apapun yang sudah diramalkan dunia ini. Lakukan bagianmu, saudara. Jadikan terang itu menjadi barisan di depan kita. Buka hatimu selebar-lebarnya bagi kebenaran firman Tuhan yang akan turun dalam hidupmu. Dan ketika engkau belajar melakukan firman, maka firman itu akan bekerja. Tuhan yang sudah berjanji, Dia akan mengangkat kita menjadi umat kesayangannya. Dia berkata apa? Dia akan mengangkat hidupmu menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Itu bukan kita yang lakukan, itu Tuhan yang lakukan. Saya mengalami di dalam hidup saya. Apa yang Tuhan perbuat hanya semudah Dia berfirman. Ketika engkau mengalami masalah, percayalah saudara, cuma semudah Tuhan berfirman, semua akan terjadi. Belajar berserah pada Tuhan. Kenapa? Sebab kita akan capek ketika kita menjalani hidup kita sendiri. Kita punya Tuhan yang berjanji. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke dalam dunia. Jangan biarkan kegelapan menguasai kita. Dan saya mendengar banyak kesaksian ketika orang dipulihkan hidupnya. Tuhan pulihkan keuanganmu. Sebab Dia sedang mencari orang-orang yang akan siap untuk diberkati. Waktu Tuhan berkati hidupmu, Tuhan mau engkau menjadi berkat bahkan bagi bangsa-bangsa. Tuhan mau kita menjadi terang yang bercahaya. Tuhan mau hidup
hidup kita menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan rindu untuk memberkati saudara dan saya. Tahun depan adalah tahun waktunya untuk kita bersinar, membagikan terang Tuhan itu kepada dunia yang sedang ada di dalam kegelapan. Saya hanya mau sampaikan satu hal, saudara. Persiapkan hidupmu hari ini. Saya sudah mengalami Tuhan. Saya sudah mengalami janji Tuhan itu. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Dia adalah Tuhan yang datang sebagai penasehat ajaib. Coba kita buka Yesaya dulu, saudara. Terakhir, ya saya ingin baca kitab Yesaya. Mungkin suami saya bisa tolong kita nyanyikan lagu satu pujian Yesaya pasal yang ke-9. Namun sebelumnya kita baca dulu ya Yesaya 8 ayat 23, saudara. Yesaya 8 ayat 23, firman Tuhan berkata di sana begini, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Lalu kita lanjut Yesaya 9 ayat yang pertama, saudara. Yesaya 9 ayat yang pertama dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kenapa bangsa Israel dikatakan bangsa yang diam dalam kegelapan? Karena bangsa Israel pada waktu itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka meminta petunjuk kepada orang mati, kepada arwah-arwah. Ya, kepada roh-roh petenung. Bukankah sebuah bangsa harus meminta petunjuk kepada Allahnya, tetapi Israel meminta petunjuk kepada orang mati. Dan Tuhan murka atas bangsa itu, mereka melakukan dosa sehingga bangsa itu berada di dalam kegelapan.